Someone left behind. Over. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Marksman. License, please. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan marinir yang sedang mengalami kesulitan finansial dan tidak sengaja berada pada situasi berbahaya ketika dia berusaha menyelamatkan seorang anak laki-laki yang menjadi target pembunuhan kartel Meksiko, dan dia harus mengantarkan anak itu ke rumah keluarganya di Chicago dengan selamat. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. I come here to take the woman and the boy. Y'all just turn around and adios. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak kecil yang bernama Miguel. Dia baru saja pulang sekolah dan tidak lupa dia menaruh sesuatu untuk pacarnya yang sekaligus tetangganya itu. Setibanya di rumah, dia terus memantau sambil menunggu wanita idamannya keluar. Melihat hal itu, ibu Miguel yang bernama Rosa menyuruh anaknya untuk fokus mengerjakan tugas rumahnya. Di saat yang sama juga, handphone Rosa berdering dan yang menelpon adalah Carlos. Dia adalah paman Miguel. Carlos mengatakan kepada Rosa untuk meninggalkan rumahnya sejauh mungkin karena kartel sedang memburunya. Kartel adalah nama lain dari sekelompok mafia terkejam yang ada di Meksiko. Sementara Carlos berhasil ditangkap oleh kartel dan dia pun disiksa. Mereka lalu menemukan kontak Rosa, orang terakhir yang dihubungi Carlos, dan mereka pun optimis akan menemukan Rosa. Cerita berpindah ke Naco, Arizona. Terlihat seorang pria yang sedang mengawasi sesuatu dari kejauhan. Pria itu bernama Jim Henson. Jim memantau hewan ternaknya. Saat itu, dia sedang mendapati seekor serigala yang sedang memangsa sapinya. Selain beternak, Jim juga menjadi partner petugas perbatasan yang kadang melaporkan ketika melihat beberapa imigran gelap dari Meksiko. Copy that, Jim. Agents on the way. Found one left behind. Over. Kesehariannya hanya mengurus ternak, namun bukan tanpa beban. Dia kehilangan istrinya setahun yang lalu akibat penyakit kronis, dan tagihan medis istrinya telah membuatnya berhutang banyak kepada bank. Saat Jim terancam akan kehilangan lahan peternakannya karena dia tidak pernah membayar tagihan selama 6 bulan, Jim lalu memutuskan untuk menjual semua hewan ternaknya. Tetapi dia menjadi ragu setelah calon pembeli menawarkan harga yang cukup murah. Jim juga memiliki seorang anak tiri yang bernama Sarah. Dia bekerja sebagai petugas bea cukai yang bertugas di perbatasan Arizona, Meksiko. What are you doing back here? What the hell am I doing? Come on, let's get you back. Keesokan harinya, di lain tempat, terlihat Rosa dan anaknya Miguel ditemani dengan seorang pria yang dibayar oleh Rosa untuk menemaninya menyeberang ke Amerika. Mereka berjalan mencari lubang pagar yang kerap dilewati para imigran gelap untuk menyeberang ke Arizona. Namun mereka tiba-tiba melihat mobil kartel yang sedang mengontrol wilayah. Vamos de regreso y intentamos otro día. Por Dios, crúzame, ayúdame. Dia lalu memberitahu letak bolongan pagar pada Rosa, dan kemudian pria tersebut pergi meninggalkan mereka. Aquí. Sementara itu, Jim yang sedang asik mengemudi sambil berkomunikasi dengan anjingnya, tiba-tiba kaget dan menginjak rem secara mendadak setelah hampir menabrak Miguel. Hey, wait. I'll call the Border Patrol. Please, sir, no. Miss Parks, this is Jim Hansen. I've got 2 IAs, about a click south of Stone Ridge. 10-4.
Tidak disadari, mobil kartel telah menemukan mereka. I come here to take the woman and the boy. Di situ Jim lalu mengaku pada mereka kalau dirinya adalah pensiunan korps marinir. Kemudian salah satu pria botak di situ yang bernama Maurico mencoba mengelabui Jim dengan mengaku sebagai seorang prajurit juga. Dan dia diperintahkan untuk membawa kedua orang tersebut kembali ke negara mereka. I'm not going to ask again. Y'all just turn around and adios. Give it to me! Get the truck. Move. Kemudian salah satu anak buah Maurico melapor bahwa saudaranya telah tewas tertembak. Kebenciannya kepada 3 orang tersebut pun semakin bertambah. Rosa sempat berpesan pada Jim agar jangan sampai Miguel jatuh ke tangan kartel. Dia juga memberikan alamat sepupunya di Chicago. Rosa juga memohon agar Jim mau mengantarkan anaknya ke alamat sepupunya sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad Rosa kemudian dievakuasi oleh petugas patroli perbatasan. What's gonna happen to the kid? He most likely will end up in foster care. Jim kemudian menuju ke kantor cukai untuk memberikan penjelasan. Dia pun tidur di mobil ditemani dengan anjingnya. Saat terbangun di pagi hari, tidak sengaja matanya tertuju pada tas milik Rosa yang masih tertinggal di mobilnya. Kini dia pun tahu alasan mengapa kartel mengejar mereka berdua. Rosa membawa kabur uang kartel yang didapatnya dari Carlos. Jim akhirnya memutuskan untuk segera pulang, namun baru di pertengahan jalan, Jim teringat lagi dengan pesan Rosa sebelum meninggal agar tidak membiarkan Miguel jatuh ke tangan kartel. God damn it. Di halaman kantor, rupanya para kartel telah sampai lebih dulu untuk menunggu proses deportasi Miguel. Jim yang telah tiba segera memasuki kantor dan bertanya kepada petugas tentang Miguel. Begitu mendengar bahwa Miguel akan dideportasi dan sudah ada pihak yang mengaku sebagai keluarganya yang sedang menjemputnya, jadi Jim memohon kepada petugas agar diberi izin untuk bertemu sebentar dengan Miguel. Make it quick, thanks. Psst. Hey, come on. Saat memasuki mobil, rupanya kartel juga melihat pergerakan mereka. Jim lalu menuju ke rumahnya dan mengambil pakaian secukupnya. Saat membuka pintu mobil, dia pun kaget karena Miguel tiba-tiba saja menghilang. The hell you doing? Dia lalu memberikan pemahaman pada Miguel kalau kartel sedang memburunya untuk dibunuh. Comprende? Saat di pos perbatasan, kartel menggunakan visa dan paspor orang lain untuk menyeberang ke Amerika. Dan nampaknya petugas kepolisian pun paham kepada mereka. Adelante. Ketika sudah sampai di rumahnya Jim, Maurico lalu masuk menggeledah seisi rumah tersebut. Kembali ke Jim, dia sempat mengisi bahan bakar mobilnya dan dia juga menyempatkan masuk ke toko untuk membeli peta yang nantinya akan digunakan menuju ke Chicago. Namun tanpa sepengetahuan Jim, rupanya tangki radiator mobilnya telah bocor. Di lain tempat, di Sierra Vista, Arizona, terlihat Maurico memerintahkan anak buahnya untuk melacak Jim setelah dia memberikan sebuah amplop yang berisi data pribadi Jim.
Dan di sisi lain, Jim yang sempat menelpon Sarah mendapatkan kabar kalau rumahnya telah habis terbakar. Namun Jim tetap meminta agar Sarah merahasiakan keberadaan dirinya. I can only keep this thing quiet for so long. Guys were at the border. They're not messing around. Call you later. Jim! Kembali ke Maurico, setelah lama mencari, anak buahnya pun berhasil menemukan jejak Jim dari data transaksi kartu kredit yang dipergunakannya saat mengisi bahan bakar di New Mexico. ¿Cara el equipo que nos vamos? I want to go home. Taking you to your family in Chicago. It may not seem like it right now, but... Tiba-tiba mobil Jim mengeluarkan asap karena radiatornya tidak bekerja dan mesin mengalami kendala. Jim lalu membawa mobilnya ke bengkel dan pihak bengkel berjanji akan menambalnya esok hari sebab bengkelnya akan segera tutup. There's something lodged in here. Can you replace the radiator? Yeah, sure. See you tomorrow. What? Mau tidak mau, Jim terpaksa harus menunggu sampai mobilnya selesai dikerjakan. Maurico lalu mendatangi pom bensin yang pernah disinggahi Jim. A man and a boy. Namun jawaban wanita penjaga toko yang singkat dan terlihat tidak ingin diganggu membuat Maurico curiga. Saat pagi harinya, Jim terbangun, namun dia tidak melihat Miguel dan anjingnya. Dia pun mengecek tas yang ditinggal Rosa, rupanya isi tasnya pun masih utuh. Tidak lama kemudian, Jim melihat Miguel dan anjingnya datang kembali dengan membawa belanjaan. I'll do the shopping from here on. Setelah radiator mobilnya ditambal, dia pun melanjutkan perjalanannya. You know how to read that thing? Anak buah kartel juga langsung menerima notifikasi tagihan kartu kredit yang baru saja digunakan Jim membayar biaya perbaikan mobilnya. Dengan cepat dia pun menghubungi Maurico untuk memberitahukan lokasi terakhir Jim. Jefe. Usaron la tarjeta. Tenías al oeste de aquí. Saat dalam perjalanannya, tiba-tiba Jim diminta berhenti oleh sebuah mobil patroli. License, please. Up back to my vehicle, please. Saat Jim berada di dalam mobil, dia pun mulai curiga dengan gerak-gerik petugas tersebut. Tidak lama kemudian, si petugas menyuruh Jim kembali ke dalam mobilnya sendiri. Dan saat itu juga dia melihat mobil kartel yang sedang menuju ke arahnya. How much are they paying you to betray that badge? Fucking truck! Setelah Jim membereskan si petugas, dia langsung mengemudikan mobil ke tempat yang aman dan memantau dari atas bebatuan. Sorry. Where? I don't know! Don't look. Saat akan pergi, di situ Maurico melihat sebuah atlas milik Jim yang terjatuh. Dia lalu pergi ke sebuah toko senjata, membeli pistol untuk perlindungan diri. Namun pihak penjual perlu memeriksa data diri dan latar belakang Jim sebelum benda tersebut dipindah tangankan. Gotta run a background check. I can't wait. It's life or death. No criminal. Setelah Jim menjelaskan semuanya, akhirnya si penjual pun setuju. Kemudian, Jim menelpon Sarah untuk memberikan kabar dan bertanya perihal perkembangan info terbaru. Namun Sarah justru memberitahukan bahwa fakta Paman Miguel telah mencuri sejumlah uang dari kartel. Dan karena itulah, kartel terus memburu Miguel dan ibunya. There's more to it. We'll find you. It's time to let this go. Di situ, Jim memberitahukan keberadaannya kepada Sarah yang kini sedang berada di Texas. Yeah. All right. I'll bring them in. Jim lalu mencari tempat persembunyian sambil menunggu kedatangan Sarah dan timnya. I think the best we stay out of sight. Kemudian, Jim mendatangi sebuah motel lalu memesan kamar penginapan tanpa mau memperlihatkan KTP dan kartu kredit miliknya. Will this do? Come on. Get yourself cleaned up.
Ketika Jim mengeluarkan anjingnya keluar kamar, dia melihat beberapa orang sedang berada di ruang pendaftaran motel. Dia pun seketika sadar bahwa mereka adalah kartel yang sedang mencari di mana kamar tempatnya menginap. Di situ, Jim sempat menghubungi layanan darurat dan meminta pertolongan bahwa sedang ada perampokan di motel Blackwood. Tidak lama kemudian, mereka juga mendengar suara sirine polisi. Saat Jim ingin menjemput anjingnya, dia melihat Moriko masih baru akan menaiki mobilnya. Jim merasa sangat terpukul melihat anjing kesayangannya dibunuh. Seusai menguburkan jasad anjingnya, Miguel lalu berkata bahwa anjingnya telah tenang di alam surga. Mendengar hal itu, Jim bereaksi negatif dan menyuruh Miguel untuk membuang jauh-jauh keyakinannya itu. Mereka pun akhirnya berdebat hingga Jim mengeluarkan kalimat kalau dirinya telah melakukan kesalahan besar dengan berusaha mengantarkan Miguel ke Chicago dan dia akan memulangkan Miguel ke negara asalnya. I know about the money. Get in the truck. Again. Namun Jim masih sempat menemukan Miguel yang sedang berjalan menunduk setelah menyusuri jalan di sekitar hutan. Beruntung, Jim masih mampu membujuk Miguel kembali masuk ke dalam mobil. Jim lalu kembali menghubungi Sarah bahwa dirinya sudah bertekad akan membawa Miguel ke Chicago. Dia tidak percaya lagi akan ada jaminan keselamatan jika Miguel diserahkan kepada petugas. Di lain sisi, salah satu anak buah Moriko mendapati petunjuk pada peta yang dijatuhkan Miguel. Dia menemukan coretan lingkaran tepat di wilayah Chicago. Melihat itu, Moriko segera menghubungi rekannya yang ada di Chicago untuk mencari Jim dengan menceritakan ciri-ciri kendaraan yang digunakannya. Hello. No problem. Jim lalu mengajak Miguel ke suatu tempat dan dia mengajarkan cara menembak yang benar. Try it again. Malam harinya, mereka saling bercerita tentang kerinduan mereka pada orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian, Jim mengembalikan tas Rosa kepada Miguel. Jim berkata itu adalah milikmu. Namun, tidak disangka Miguel justru mengatakan bahwa dia tidak menginginkan uang tersebut sebab uang itu milik kartel. We've got no use for this. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki perbatasan Chicago. Dari atas jembatan, dua orang botak rekan Moriko telah melihat Jim yang akan melintas. Jim juga seketika mengetahui maksud kedua orang yang berada di atas jembatan yang sedang mengintai dirinya. Salah satu pria tersebut langsung menghubungi Moriko bahwa dia telah melihat Jim melintasi perbatasan. Hola. You sure? Jim lalu berinisiatif keluar tol dan mengambil jalan pedesaan. Let's take some side roads for a while. Jim lalu mengajak Miguel untuk bersembunyi di dalam gudang. Dia lalu memberitahu Miguel untuk berlari sejauh mungkin jika sesuatu terjadi pada dirinya. Jim lalu ingin membuat pengalihan. Dia meminta Miguel untuk berhitung sampai 30 dan melepaskan 2 tembakan pengalihan. Start counting. Now. Tepat di hitungan 30, Miguel melepaskan tembakan 2 kali dan di saat itu anak buah Moriko yang tersisa 1 orang lagi berhasil dihabisi oleh Jim.
Rupanya tindakan tadi membuat Miguel tertangkap oleh Maurico. Kemudian dia dijadikan sandera untuk mengancam Jim agar mau menjatuhkan senjatanya. Maurico lalu mengangkat tangan Miguel dan menaruhkan jarinya pada pelatuk pistol yang diarahkan ke Jim. Di situ Maurico ingin agar Miguel sendiri yang membunuh Jim. Namun ternyata Miguel berhasil mengeluarkan magazin dari pistol yang dipegangnya. Secara diam-diam, Miguel mengambil senjata Maurico yang terjatuh dan menembak lampu yang berada di atas mereka. Melihat hal itu, Maurico menantang Miguel untuk segera menembak dirinya sekaligus membalaskan dendam ibunya. Namun Jim melarangnya. Dia tidak ingin Miguel menjadi pembunuh. Saat Jim berniat menghabisi riwayat Maurico, tiba-tiba dia menahannya dan mengembalikan medali bintang milik Jim. Melihat tindakan Maurico, Jim juga mengembalikan pistolnya dan berkata bahwa kau sekarang memiliki pilihan. Ketika mereka berdua keluar dari gudang, terdengar suara tembakan yang sepertinya Maurico telah memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka pun tiba di kota Chicago. Saat berada tepat di depan rumah bibi Miguel, Jim memberikan medali bintangnya kepada Miguel sebelum mereka berpisah. Kemudian Miguel pun mengetuk pintu rumah bibinya. Dan Jim pun pergi sebelum bibi Miguel membukakan pintu. Dia lalu menaiki sebuah bus dan terduduk dengan lemah dan tiada daya. Di situ Jim lalu melihat luka tembak dan tusukan di bagian kiri perutnya yang mengalami pendarahan cukup parah. Dia pun perlahan menutup matanya.